Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Sugiarto dan nama teman saya adalah Dimas Fajar Eka Putra. Di sini saya akan menyampaikan rakyat Riau angkat senjata. Ambisi untuk melaksanakan monopoli perdagangan dan menguasai bermacam-macam daerah di Nusantara terus dilakukan oleh VOC. Di samping menguasai Malaka, VOC juga mulai mengincar Kepulauan Riau. Dengan politik memecah belah, VOC mulai berhasil menanamkan pengaruhnya di Riau. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar. Masyarakat dari kerajaan-kerajaan tersebut semakin terdesak oleh pemaksaan monopoli dan tindakan sewenang-wenang dari VOC. Oleh sebab itu, beberapa kerajaan mulai melancarkan perlawanan. Salah satu contoh perlawanan di Riau adalah perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah selama 1723 sampai 1744. Setelah berhasil merebut Johor, lalu ia membuat benteng pertahanan di Pulau Bintan. Dari pertahanan di Pulau Bintan ini, pasukan Sultan Abdul Jalil mengirim pasukan di bawah komando Raja Lela Muda untuk menyerang Malaka. Uniknya, dalam pertempuran ini Raja Lela Muda selalu mengikut sertakan putranya yang bernama Raja Indra Pahlawan. Dalam kontroversi VOC itu, Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah wafat. Sebagai gantinya diangkatlah putranya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah pada tahun 1746 sampai 1760. Pada tahun 1751 berkorban untuk perang melawan VOC. Sebagai strategi menghadapi serangan Raja Siak, VOC selalu berusaha memutus jalur perdagangan menuju Siak. VOC mendirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Gantung yang berada di muara Sungai Siak. Kapal-kapal dagang yang akan menuju Siak ditahan oleh VOC. Hal ini adalah pukulan untuk Siak. Oleh sebab itu, segera dipersiapkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang VOC. Sebagai pucuk pimpinan pasukan dipercayakan kembali kepada Raja Indra dan Panglima Besar Teuku Muhammad Ali. Dalam serangan ini diperkuat dengan kapal perang yang bernama Harimau Buas yang dilengkapi dengan lancang serta perlengkapan perang secukupnya. Terjadi peperangan sengit di Pulau Guntung selama 1752 sampai 1753. Ternyata benteng VOC di Pulau Guntung itu berlapis-lapis dan dilengkapi meriam-meriam besar. Dengan demikian, pasukan Siak sulit menembus benteng pertahanan itu. Namun, banyak pula jatuh korban dari VOC, sehingga VOC mendatangkan pertolongan kekuatan termasuk juga orang-orang Cina. Melihat situasi yang demikian, kedua panglima perang Siak menyuruhkan pasukannya untuk mundur kembali ke Siak. Sultan Siak bersama panglima dan penasihat mengatur siasat baru bahwa disepakati VOC wajib dilawan dengan tipu daya. Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Oleh sebab itu, siasat ini dengan siasat hadiah Sultan, VOC setuju dengan ajakan damai ini. Perundingan damai diadakan di loji di Pulau Guntung. Pada saat perundingan baru dimulai, Justru Sultan Siak dipaksa untuk tunduk kepada pemerintah VOC. Sultan segera memberi kode kepada anak buahnya dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di loji itu. Loji segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dengan membawa kemenangan.